Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penerapan Balance Scorecard Perspektif Pelanggan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Anggota kelompok kami terdiri dari Marsha Mahira, Gina Nurbaiti, Kinta Nulandari, Dindi Nurraini, dan Erni Arianti. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan balance scorecard aspek pelanggan di PT Telkom Indonesia. Dua, faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Tiga, bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Dan empat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapannya. Latar belakang balance scorecard yaitu membantu PT Telkom Indonesia meningkatkan kepuasan pelanggan di tengah persaingan dan perkembangan teknologi. Meskipun penting, penerapan perspektif pelanggan masih menghadapi beberapa kendala sehingga strategi perusahaan belum berjalan optimal. Diperlukan analisis dan perbaikan agar kinerja pelayanan dapat meningkat. Perspektif pelanggan dalam balance scorecard mengukur bagaimana perusahaan dipandang oleh pelanggan. Indikator utamanya adalah CSS atau Customer Satisfaction Score dan ret- retention rate, current rate, juga ada market share. Fokus pada nilai, kualitas layanan, dan pengalaman pelanggan. Balance scorecard adalah pilar strategis yang mengukur pandangan pelanggan terhadap perusahaan, fokus pada nilai yang diberikan melalui produk dan layanan untuk membangun loyalitas jangka panjang, di mana indikator seperti kepuasan, retensi, dan pangsa pasar harus selaras dengan strategi dan saling berkaitan dengan perspektif pelanggan. Selanjutnya, pentingnya perspektif pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan berdampak langsung pada kinerja finansial. Jadi kalau pelanggan puas, mereka bakal lebih sering beli, terus gak banyak komplain juga, itu tuh otomatis membuat pendapatan lebih stabil. Terus yang kedua, ada pelanggan puas, sehingga pelanggan bakal loyal, terus juga akan menurunkan biaya akuisisi. Yang ketiga, membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar dan beradaptasi. Dengan sebuah perusahaan membuka saran dan kritik gitu ya ke pelanggannya, itu membuat si perusahaan tahu kebutuhan dan eh, ya kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke gambaran umum PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan layanan digital. Sebagian besar sahamnya ini dimiliki oleh pemerintah dan sisanya dimiliki oleh masyarakat. Saham Telkom Indonesia ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan juga di New York. Nah, Telkom ini tuh berdiri sejak tahun 1965 dan awalnya hanya menyediakan layanan telepon rumah. Sekarang Telkom sudah berkembang menjadi perusahaan digital yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. Selanjutnya untuk bisnis Telkom ini terbagi ke dalam tiga bagian utama. Yang pertama itu ada digital connectivity. Ini tuh seperti jaringan fiber dan 5G. Terus ada juga digital platform. Ini tuh seperti data center, cloud, IoT, Internet of Things, Big Data, dan keamanan siber. Terus ada juga digital service. Ini tuh layanan digital untuk perusahaan dan konsumen. Visi Telkom ini sendiri itu adalah menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan utama dan membantu memajukan masyarakat. Untuk mencapainya, Telkom terus membangun infrastruktur digital, menyiapkan talenta digital, dan menghadirkan layanan terbaik bagi pelanggan. Selanjutnya ada penerapan balance scorecard dalam pelanggan di PT Telkom. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi yang menggunakan
aspek balance scorecard sejak tahun 2000-an untuk menyelaraskan operasional dengan kebutuhan pasar yang dinamis di industri telekomunikasi dengan mengintegrasikan KPI spesifik seperti eh, CSS atau Customer Satisfaction Score, Net Promoter Score, dan Current Rate yang diukur secara real time melalui big data dan survei terintegrasi serta menggunakan hasilnya untuk perbaikan proses internal dan mempertahankan pangsa pasar. Adapun dampak penerapan BSC, penerapan balance scorecard pada aspek pelanggan membantu Telkom meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nilai kinerja pelanggan mencapai kategori baik dan tingkat loyalitas juga tinggi. Melalui BSC, kualitas layanan terus membaik meskipun tetap diperlukan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Adapun upaya penguatan ke depan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan, terutama aspek responsiveness. Yang kedua yaitu memaksimalkan analisis data pelanggan untuk personalisasi layanan. Yang ketiga yaitu pelatihan SDM untuk meningkatkan kemampuan pelayanan. Yang keempat yaitu optimalisasi teknologi digital seperti AI dan aplikasi mobile. Dan yang kelima yaitu evaluasi KPI pelanggan secara berkala. KPI sendiri di sini yaitu proses pengukuran dan analisis pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk menilai efektivitas strategi operasional dan pencapaian tujuan dalam organisasi. Di sini juga akan ada pelatihan SDM untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dalam balance scorecard, yaitu melalui fokus pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi kesimpulan dalam pembahasan ini yaitu balance scorecard di sini sangat penting dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan bagi PT Telkom. Adapun dengan adanya evaluasi KPI seperti CSS, NPS, dan retensi digunakan sebagai alat ukur utama dalam eh, mengukur efektivitas layanan bagi PT Telkom. Di sini juga terlihat dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan performa layanan dan hubungan dengan pelanggan lebih erat. Namun, di sini juga perlu adanya peningkatan yang terus-menerus terutama pada responsivitas dan kualitas layanan seperti jaringan, resolusi gangguan cepat. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, fokus pada peningkatan kemampuan respon terhadap keluhan. Maksudnya itu, jadi perusahaan perlu memperbaiki cara dan kecepatan mereka dalam menangani keluhan pelanggan. Yang kedua, memanfaatkan pelanggan untuk strategi yang lebih tepat sasaran. Artinya, perusahaan sebaiknya menggunakan data perilaku, kebutuhan, dan riwayat pembelian pelanggan untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga, rutin memantau indikator pelanggan. Maksudnya adalah perusahaan perlu memakai alat digital seperti chatbot, aplikasi layanan, sistem otomatis, atau platform online supaya proses pelayanannya itu lebih cepat, efisien, juga mudah diakses oleh pelanggan. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai penerapan balance scorecard perspektif pelanggan pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.